Pak Tol. Saya melihatnya begini, ini kayak reformasi yang tahap kedua. Kalau reformasi tahap pertama yang lalu, itu tokoh antagonisnya itu kan presiden. Hmm. Dalam hal ini kan eksekutif. Hmm. Kemudian yang dipersalahkan itu kan tentara, Pak, TNI. Sekarang Hmm. lain lagi. DPR sama polisi. Itu DPR sama Hmm. polisi. Cuman sekarang yang Hmm. kita masih harus cari lagi siapa lagi yang akan jadi korban. Kalau yang lalu kan ya itu yang Ya ojol kemarin kemarin kan yang jadi korban waktu itu kan bukan mahasiswa. Sekarang ini ojol bu- Pak yang jadi korban. bukan itu Pak, yang jadi korban Terus kayak gimana? Cina yang lalu itu Ah, Cina. Ah, saya sekarang usul yang Pak, kalau bisa korbannya Yaman Pak. itu kalau menurut saya gitu. Petamburan, Pak. Itu maksud saya, Pak. Yang bikin Indonesia makin terperosok ini kan gara-gara hasutannya Yaman-Yaman ini, yang sekarang ternyata terbukti mereka tuh bajingannya kan, rusak bener. Nah, bisa juga tuh. Mungkin perlu diusulkan untuk menjara rumahnya para Habib ya. Ya, ya. Itu, Pak. Apalagi sekarang kan mafianya ini kan Arab juga nih, mafia migas ini. Ya, Hmm, ya. Palit. iya, Dan bahkan iya. ini ya nanti besok kita bahas, kita besok anak ini kan keburu ya. Ternyata diisukan dia salah satu donatur dari penggerak massa ini, walaupun saya yakin tidak ya. Tapi sama Prabowo sudah dikambing hitamkan ini. Iya. Sekali ini acara nih ya, kita buka semua ini ya. Yang jadi co-host, kalau yang mau ikut ngomong, ya, Resen. Yang jadi co-host, tolong bisa saut-sautan ya. Boleh, silakan. Iya, tadi saya coba ya, apakah akan rusuh sudah dijawab. Bilang akan rusuh kalau tidak ada perubahan sistem negara, itu aja pertama. Itu oleh sebab itu saya tadi dengar di media-media, saya bilang tidak ada jawaban yang signifikan daripada diskusi-diskusi mereka lakukan. Karena cuma berputar bicara ekonomi, politik, hukum, dan sistem lainnya. Yang kita semua tahu bersama kalau cuma analisa begitu. Bagi saya cuma satu. Umpamanya tadi di Abu juga saya sangkal kalau dia bilang 50, tidak. Kerusuhan itu akan jadi terus-menerus. Kemudian pendekatan apa yang kita lihat adalah pendekatan topografi dan demografi. Jumlah penduduk kita berapa, kemudian dia beragama apa, kemudian dia didasari dari pendidikan apa. Itu yang diajarkan SK, diajarkan oleh apa namanya jenderal apa tadi Ratko Buncit. Karena yang menjadi dasar pendidikan, yang jadi pijakan itu di situ kebohongan, ya, membunuh orang kafir. Itu kuncinya. Baru bagaimana pendidikan dasar itu sudah ditanamkan kepada anak didik itu sehingga dia jadi dewasa, jadi pejabat besar di negara kesatuan Republik ini terbawa karakter itu. Oleh sebab itu dari persoalan sejarah kita dari Soekarno ke Soeharto, pindah lagi kepada siapa? Zaman sekarang tetap itu yang dibawa. Nah, lihat skala eskalasi dunia. Indonesia tidak dipertemukan semua orang, ya, yang istilah bilang Islamofobia, semua negara Islam tidak akan maju. Karena dasar pendidikan dari situ. Oleh sebab itu dari rangkuman diskusi kita, hipotesa, kita ambil ke situ dulu, tidak akan maju. Baru tanya, ada lagi lebih hebat nanti kerusuhannya. Lebih hebat dari sekarang. Oke, bagaimana solusinya? Kalau saya solusi sebagai seorang sekuler, saya bilang bagi Cina-Cina yang aktif, yang rajin, orang Kristen yang rajin dan banyak berkah, kumpul-kumpul uang banyak-banyak. Kalau terjadi kerusuhan, Anda pindahlah ke tempat lain. Selagi negara masih aman. Nah, di sini kunci yang sebenarnya diskusi kita harus kita kembangkan. Karena melalui diskusi ini, saya selalu bilang melalui diskusi ini, mau melihat kejahatan-kejahatan umat Islam itu, kita sudah berapologetika loh. Yang Pak Paul bilang tadi, sudah ada tidak ada lagi teriakan Allahu Akbar. Karena kenapa tidak ada? Karena selalu kita dengungkan itu.
Setiap kali orang melakukan kerusuhan, riot, pencurian, dia lakukan teriakan itu. Baru pertanyaan kita, dari mana? Barangkali mereka telah mendengar medianya Pak Paul Sam di tempat ini selalu menggunakan narasi agama, narasi religius jikalau mereka melakukan kejahatan di negara. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi cerita. Kita sudah cerita demografi, penduduk, topografi lain sebagainya, ya. Penduduk Indonesia Muslim terbesar di dunia. Oke, sudah ada gambaran itu. Kita bicara kelas. Siapa yang memegang ekonomi lebih banyak di Indonesia? Selalu kita bicara, mulai kita rangkum. Pengusaha-pengusaha bank yang ada di Indonesia, hampir semua dipegang oleh Cindo. Bilang aja orang Cina yang berbangsa Indonesia, gitu aja, supaya nggak usah bahasa lain, ya. Kemudian beberapa tokoh-tokoh pribumi Kristen yang memegang itu. Nah, sekarang, ya, kalau si pengusaha besar ini, seolah-olah dia yang dari Islam ini, tertekan usahanya, maka dia gunakan media Islam untuk mengganyang kelompok ini, gitu. Itu yang sering dilakukan oleh kelompok itu. Oke, kita kembali cerita yang aktual hari ini. Sekarang diangkat ke permukaan. Siapa yang mastermind? Siapa yang dalang? Siapa yang provokator? Siapa yang penyandang dana? Ada yang bilang Richard Calit, Calit, iya, yang itu, yang pengusaha Pertamina. Ada yang mengatakan isi yang biangnya ada Yusuf Kala. Kita sudah tahu masa kerusuhan-kerusuhan itu. Ya, kalau kita orang-orang pintar di sini, bukan. Kita orang-orang yang smart di sini, bukan. Kita lihat gejala-gejala apa menyebabkan terjadi riot di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita juru akademis berpikir, kita akan melihat bagaimana, ya, janji-janji politik negarawan kita, ya, setelah dia mencuci otak rakyat Indonesia, ya, dia akan berteriak, kalau aku jadi presiden, ya, dia bilang saya akan merampas hak aset-aset yang dimiliki oleh koruptor. Kemudian dia katakan, kalau ada koruptor di Negara Kesatuan Republik, ini cuman itu yang mau trigger cara pikir kita, sehingga itu sudah tertanam di dalam pikiran anak bangsa, gitu. Kemudian dia katakan, mau lari di gurun, mau lari di Antartika, mau ke Mars, saya akan kejar si koruptor itu. Oleh sebab itu, hati-hati membuat pernyataan. Ya, apa yang dia itu katakan itu tidak sesuai setelah dia menjadi presiden, melainkan, ya, dia cuman pidato apa? Tolonglah korupsi, kembalikan kekayaan yang harus korupsi. Ya, tidak ada. Nah, kemudian saya bilang, di negara kita lembaga-lembaga eksekutif yang kita pernah diskusi, lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga legislatif, kita pernah diskusi itu sering. Mereka itu kalau sudah duduk di tempat nyaman, kemanusiaan mereka hilang, mereka tidak akan berpikir. Manusia artinya rakyat yang miskin itu yang menderita. Tetapi selalu mereka mewakilkan, merepresentatifkan bahwa mereka adalah wakil rakyat. Tetapi mereka tidak mampu introspeksi. Lagi duduk di gedung DPR, lagi duduk di kementerian, ber-AC, dengan mendapatkan hasil uang yang sebesar-besarnya, koruptor, macam-macam. Mereka sudah lupa terhadap rakyat kecil. Nah, maka dari situlah timbul, saya bilang tadi, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi itu. Dari janji-janji itu, ya. Baru benar-benar apa yang dikatakan oleh Saud Tagalung, benar dia katakan. Walaupun pernah kita diskusi sudah lama, betapa jauh angka gaji upah minimum regional yang ada di Jakarta untuk se-Indonesia mau dibandingkan gaji daripada anggota MPR DPR RI. Yang saya bilang, dia bilang hampir 40 kali lipat. Nah, dia bandingkan dengan negara lain. Nah, tetapi janganlah negara maju. Ke negara tetangga aja bandingkan. Ternyata perbandingan luar biasa. Nah, ini orang-orang perjalanan pikirannya akademis. Ya, kalau saya berpikir masuk dalam pengamat sosial dan akademis, saya bilang karena kejahatan ini karena diakibatkan basicnya Islamnya itu. Itu aja kuncinya. Nah, kemudian Islam itu sudah terakumulasi dalam sistem manusia itu yang duduk di jabatan negara kita. Baru ada yang nggak percaya. Baru kita argumentasi lagi. Coba teman-teman, hari ini, ya, saya bilang hari si bekas menteri agama melakukan korupsi, ini lagi dibahas di ILC saya dengar. Tapi mereka tidak bicara substansi.
Kalau kita bicara substansi kan, yang merusak Islam gitu. Akhirnya ini dibawa ke ranah hukum. Si bekas menteri ini yang korupsi uang Departemen Agama ini, saya bilang nggak bakal. Karena ada ansor dan baser-baser lainnya yang kuat di lembaga itu. Lembaga Islam yang kemudian kita bicara. Bagaimana, saya bilang kemarin, bagaimana Departemen Agama diluncurkan anggaran negara itu hanya untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka yang tidak membangun bangsa dan negara. Belum lagi di Departemen Pendidikan. Cuma kecerdasan-kecerdasan saya yang di chat live ini ya, bukan teman-teman sih, tidak melihat itu. Seolah-olah kita berbicara provokator, tidak ada data. Anda baca aja di data Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Pendidikan. Hampir semua anggaran negara ditujukan kepada kelompok ini yang tidak memberikan nilai sumbangsi pada bangsa dan negara. Dari situlah kecerdasan kita buka. Kita buka dalam konteks disinilah kelemahan negara yang dilakukan oleh Prabowo. Sebenarnya negara kita kaya. Cuma bagaimana dia menghemat anggaran itu, dia tidak lakukan itu, dia tidak cermati. Persoalannya di sini, Prabowo tidak bisa berkutik karena Banggar itu hanya siapa yang menentukan adalah anggota DPR MPR RI yang kita bahas kemarin. DPR RI tidak, Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Ya, karena dia sama sederajat pemerintahnya dengan Presiden. Begitu cara berpikir. Nah, sekarang di mana yang rusak? Saya bilang, di sistem itu bicara tata negara tidak ada yang rusak, itu betul, sederajat ya. Yang rusak ini ajaran ini, Islam ini. Nah, sekarang solusinya apa? Umpamanya tanya, Pak, Perwesa solusi? Iya, bikin negara sekuler, pisahkan negara dengan itu aja yang kita tuntut dari dulu. Walaupun di sini sudah 1000 kali kita ulang-ulang, enggak apa-apa. Karena kita menjawab substansi yang benar-benar yang merusak sistem negara kita apa sih? Itu yang kita cerita, substansinya apa. Nah, sekarang ceritanya kembali. Seandainya Pak Paul mengklaim bagaimana gereja-gereja bersatu memberikan makan, ya kan? Apakah itu menjadi solusi? Ya menjadi solusi. Tetapi jangkauan mana yang dia bisa berikan makan? Karena kalau kita juga berikan makan, Pak, saya selalu bilang, ya benar. Tetapi kalau doktrinnya aja, Pak, begitu terus, kita kasih makan itu seolah pelihara harimau. Nanti besarnya nanti dia makan balik kita. Itu kan cara mereka. Kecuali sambil memberi makan, kecuali sambil memberikan baru kita kasih pemahaman bagaimana menjadi manusia yang baik. Bekerja apa, kasih pendidikan yang baik. Baru mengajarkan, lupakan ajaran itu yang kamu diajarkan itu. Pengajaran-pengajaran itu. Karena apa? Dasarnya Islam itu diciptakan manusia jadi pemalas. Tapi ada argumentasi yang harus kita, kenapa Pak Permesa katakan mau? Iya, dari sejarahnya begitu. Mereka pemalas, cuma suka disuap seperti babi, dikasih makan. Tidak mau ada pendekatan meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga ada pernyataan-pernyataan umum yang dilakukan oleh beberapa teolog dan analisa sosial dikatakan, kenapa ini Islam ini suka berdemonstrasi di negara-negara maju? Dia ke Kanada, dia ke Australia, dia ke Belanda, ke Jerman. Nah, itu cuma contoh yang jadi apa kita jadi trigger untuk menjadi oposit atau hipotesa atau bikin pertentangan. Kenapa mereka suka demo-demo di negara Inggris, ya, negara-negara? Kenapa dia tidak demo di Arab sana? Atau di Yaman, atau di mana aja, pergi di Pakistan, demo lah di sana, kalau mau suka demo. Kenapa mereka, pertanyaan saya, kenapa mereka suka demo ke negara-negara maju? Tidak ke negaranya sendiri. Nah, ini yang mau menggambarkan kemalasan mental mereka. Yang Pak Andi bilang, karena sudah diajarkan. Nah, ini yang saya maksud membuka cakrawala pikir ini umat Islam. Bagaimana sudah tidak akan demo lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Bagaimana sudah tidak ada kerusuhan lagi di negara Indonesia? Bagaimana negara itu akan hidup sejahtera, damai, sentosa? Pisahkan negara dengan agama. Biarkan agama itu berjalan sendiri. Ya. Karena kita percaya bahwa di Indonesia terjadi kerusuhan adalah cuma sederhana. Mereka menggunakan agama itu sebagai alat industri kerusuhan untuk mau mencapai
keinginan mereka mau menciptakan negara khilafah, negara syariah, yang menyebabkan negara kita kemunduran. Interupsi tadi. Iya, itu Pak. Pak Interupsi Andi yang tadi. bilang-bilang itu sama, Pak. Ya. Jadi, sekarang gini. Dia kan dia kan cita-citanya ingin menjadi presiden kan. Jadi udah Oh iya. tercapai cita-citanya. Lah, urusan dia bisa jadi presiden apa enggak kan itu urusan kedua. Tapi cita-citanya tercapai, dia jadi presiden. Ya udah gitu aja. Kerja bisa enggak? Belum tentu. Tapi kan dia presiden. Ya, itu problemnya. Ya kan? Memang iya benar. Dijelaskan oleh Pak. Dia sampai 3 kali running for president. And then akhirnya kan succeeded jadi presiden. Ya udah cita-citanya tercapai. Kalau udah cita-cita tercapai terus mau apa sekarang? Ya udah leha-leha aja, relax, enjoy. Enjoy the money, enjoy the position, enjoy the power. Ya udah. Mau ngomong apa lagi kamu? Ya ada istilah Pak Paul katakan bahwa memang saya kalau pendekatan Nietzsche bilang manusia itu punya naluri ingin berkuasa. Itu yang itu yang diinginkan oleh siapa? Oleh Prabowo. Prabowo cuma nalurinya ingin berkuasa. Exactly. Iya. Itu Pak Frans tuh. Mau masuk Pak. Iya Pak Frans masuk. Nah. Pak Frans masuk Pak Frans. Iya. Mana tuh. Selamat malam Pak Pastur. Selamat pagi. Tempatku udah pagi. Nah, begini Pak Paul, kalau saya lihat kan pertanyaannya tadi kan apa ya? Apakah mungkin ya bisa terjadi kerusuhan? Apakah perlu darurat militer? Kan darurat militer itu kemarin kan udah kita coba perhitungkan di atas 20 lah korbannya. Sekarang kan baru 10 ya. Belum ini Pak. Kemudian mau berapa lagi lah Pak Frans? Sadis. Kan kemarin ramalannya 20 ya, 20 ya idealnya. Ramalannya 20 saya 20 ya. 10 lagi ya. Iya, masih 10 lagi. Kemudian begini Pak Paul. Saya melihatnya begini, ini kayak reformasi yang tahap kedua. Kalau reformasi tahap pertama yang lalu, itu tokoh antagonisnya itu kan presiden. Dalam hal ini kan eksekutif. Kemudian yang dipersalahkan itu kan tentara Pak, TNI. Sekarang lain lagi. DPR sama polisi. Itu DPR sama polisi. Cuman sekarang yang kita masih harus cari lagi siapa lagi yang akan jadi korban. Kalau yang lalu kan ya itu yang Ocol kemarin kan yang jadi korban waktu itu kan mahasiswa. Sekarang ini Ocol Pak jadi korban. Bukan itu Pak, yang jadi korban kayak Cina yang lalu itu, Cina. Saya usul Pak, kalau bisa korbannya Yaman Pak. Itu kalau menurut saya gitu, Petamburan Pak. Itu maksud saya Pak. Jadi reformasi tahap kedua ini, ya kan? Pak Frans ini. Enggak, ini kan kita melihat secara general lah. Kita lihat kan, kalau reformasi tahap pertama kan tokoh antagonisnya kan itu presiden dan TNI ya. TNI yang disalahin kan. Kalau sekarang DPR, polisi, korbannya Yaman. Nah itu kalau saya menurut saya, dan ini kayaknya masih akan berlanjut sampai benar-benar DPR itu mungkin ya di reformasi total lah, di rombak total, termasuk ya undang-undang undang-undang aset itu digolkan dan seterusnya. Tapi kalau dilihat secara umum modelnya kayak begitu Pak, reformasi tahap kedua. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Bisa, karena kan sekarang ini terjadi kebencian yang amat sangat dari Islam Nusantara kepada Yaman ini. Ya kan, para pengikut Habib namanya apa? Muhyiddin. Ya kan, jadi bisa jadi karena dari Islam Nusantara kan terjadi kebencian dan bahkan udah sempat tawuran kan, petingkahnya kan. Nah bisa jadi kali ini ini kan karena memang yang membuat rujam kan si Yaman ini kan, yang membuat Indonesia makin terperosok ini kan gara-gara hasutannya Yaman ini
Yang sekarang ternyata terbukti mereka tuh bajingannya kan, rusak bener. Nah, bisa juga tuh. Mungkin perlu diusulkan untuk menjara rumahnya para Habib ya. Ya, ya. Itu, Pak. Apalagi sekarang kan mafianya ini kan Arab juga nih, mafia migas ini. Ya, ya. Khalid. Iya, Dan bahkan iya. ini ya nanti besok kita bahas, kita besok anak ini kan keburu ya. Ternyata diisukan dia salah satu donatur dari penggerak massa ini, walaupun saya yakin tidak ya. Tapi sama Prabowo sudah dikambing hitamkan ini. Ya, Ica Calit, iya Pak, benar. Richard Salit itu yang sudah dikambing hitamkan sama si Prabowo. Dengan Richard kasus dan, Pertamina Pak. Ya, besok kita bahas yang ini ya, Richard Salit ya. Apakah Richard Salit dibalik ini? Cuman kita besok, sekarang nggak seru kalau kita bahas ini kan nggak seru. Besok kita bahas itu ya, sambil kita lihat, kita pantau gimana, dan ya kalau bisa kita arahkan korbannya jangan Cina, korbannya Yaman. Ya. Ini persoalannya di negara kita Pak gampang dibaca. Kenapa saya bilang tadi normatif? Begini ya Pak ceritanya. Pejabat-pejabat yang kelas menengah ini